Nah, harapan kami sih sebagai perupa di Tanjung Pinang, Ya, mewakili lah mewakili perupa para Tanjung perupa Pinang. yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kalau boleh difasilitasi. Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Well, kembali lagi di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Setelah tadi part kedua kita bicara tentang lukisan senyum sendiri. Oke, dan kali ini kita tidak akan sendirian senyum. Sebab apa? Pak Muhsin akan membeberkan bagaimana tips, trik, tahapan atau langkah awal apa bagi Anda yang menonton ini tentunya untuk lebih mendalami atau bahasa kasarnya lukisan atau gambar yang dihasilkan tuh tak buruk-buruk kali. Pak Muhsin, bagaimana nih? Karena begini, ketika anak SD dikasih kertas gambar pemandangan, selalu yang dibuat adalah dua gunung, tengah-tengah matahari ada awan, terus ada burung, ada sawah dan ada jalan. Ya. Itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Entah dari mana ide itu. Ini kayaknya yang salah gurunya tuh siapa? Langkah awal untuk melukis yang baik itu seperti apa sih, Pak? Oke, terima kasih. Sebetulnya untuk melukis itu ada syaratnya. Ada syarat. Ada syarat. Ayam hitam, kulit Ayam kuning. hitam, kulit kuning. Antar ke sini. Syaratnya itu yang pertama adalah anak itu atau orang itu dia tidak buta warna. Oke. Karena seperti lagu balon meletus itu kan, Iya. merah kuning kerabu. Nah, jadi Meletus balon hijau. meletus balon hijau. Iya, yang mana yang meletus? Jadi kita bisa melukis kalau tidak buta warna. Oke, bisa melukis kalau tidak buta warna. Siap. Nah, Tapi mungkin bisa teralihkan begini. Udah kalau gitu lukis hitam putih aja. bisa jadi. Bisa jadi ya, Pak? Jadi. Oke. Nah, Kedua. Iya. Yang pertama tadi tidak buta warna. Yang kedua, dalam melukis itu sebetulnya ada aturan. Aturan yang harus ada dalam sebuah karya seni lukis itu. SOP-nya itu. SOP-nya. Kalau aturan itu dihilangkan, akhirnya karya lukis kita tak karuan, sembraut. Apa aturannya, Pak? Nah, aturan itu yang pertama adalah sebuah gambar yang dibuat sama anak-anak itu dia harus mempunyai satu kesatuan. Maksud satu kesatuan itu adalah kalau seandainya anak-anak itu melukis hewan laut, apa yang ada di sekitar hewan laut itu. Jadi dia satu kesatuan. Jangan sampai pula di laut Tiba-tiba ada kopi segelas. ada kopi segelas. Kopi di laut. Kopi tepi laut banyak. Kopi di laut banyak. Nah, itu jadi melanggar. Kalau kita taruh kopi di situ atau cangkul kita taruh, kita udah melanggar aturan yang pertama. Artinya buatlah sesuai dengan batas rasional. Batas rasional. Oh, ini level dasar tadi ya? Dasar. Oke. Itu yang pertama sekali. Oke. Mulai melukis itu yang pertama sekali, satu kesatuan. Kalau dia melukis buah-buahan juga ya kesatuannya dengan buah-buahan itu. Ketika muncul ulat di buah masih rasional Masih nggak? rasional. Oke. Kalau pisau buah Masih rasional. Tiba-tiba nongol gambar caleg itu tak rasional gitu. Karena caleg tak pernah bagi-bagi buah. Rata-rata bagi-bagi sembako. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karya lukisan kita itu bisa akan kelihatan bagus. Dia mempunyai keseimbangan yang pas. Oke. Kalau kita sama seperti kamera kan, kita mau foto orang, jangan sampai objek yang kita foto itu muka setengah. Iya. Putus. Atau kakinya yang nampak. Artinya dia mempunyai keseimbangan. Ke atasnya tidak terlalu mentok kepalanya dengan batas kertas, ke bawahnya tidak terlalu mentok pula dengan bawah, ke samping juga. Artinya antara samping kiri, samping kanan, atas dan bawah itu seimbang deh. Balance. Simetris. Bisa simetris, bisa juga asimetris. Oke, yang jelas seimbang lah gitu, Pak ya. Kalau simetrisnya sama nih, tengah kiri, tangan kanan. Kalau yang asimetris ini masih seimbang juga. Oh iya. Artinya dia mau simetris atau asimetris yang penting seimbang. Yang penting seimbang. Oke, pertama sudah satu kesatuan,
2 keseimbangan, 3. Yang ketiga ada nuansa unsur irama di dalam sebuah karya lukisan. Ada irama. Ada irama. Lukisan ada irama. Seperti apa Pak irama lukisan? Do re mi fa sol la si. Kalau dalam musik do re mi fa sol la si ada nada tinggi, rendah. Sepertinya kalau irama dalam melukis juga sama sebetulnya. Oke, menarik nih Pak. Kalau kita melukis buah-buahan, jangan warna merah semua. Apel, tomat, cabe, merah semua. Tapi kan itu jujur Pak. Memang apel yang merah, tomat yang merah. Nah, jangan. Cabe merah. Artinya kita melanggar juga aturan tadi. Oke. Jadi kalau yang ada irama, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada pisang, ada yang warna hijau, mangga, ada yang ungu, anggur. Kita satukan menjadi dia satu. Baru lukisan kita dipandang orang. Ibarat nyanyi kalau do aja tak sedap juga. Iya. Irama di warna. Nah, irama di warna. Nah, menarik nih. Ketiga ya. Oke. Yang keempat adanya proporsional sebetulnya. Kalau kita menggambar buah apel, di samping buah apel itu ada gelas, kita harus bisa membandingkan antara besar apel dengan gelas ini. Jangan sampai pula apelnya besar, gelasnya kecil. Itu melon. Apel besar gini, gelas besar gini. Itu melon ke labu, wai. Warna merah. Tapi besar. Iya. Itu tomat kena kutuk. Oh iya, proporsi juga artinya rasional dengan objek di sekitarnya. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima adanya fokus utama dalam seni lukis, namanya aksentuasi. Fokus utama. Kalau boleh saya menangkap atau menerjemahkan, artinya dalam lukisan itu dengan irama warna yang beragam, penekanannya pada objek mana? Itu kan Pak? Iya. Kalau dalam film India, Vijay Kumar, oke. Nehi, maaf lagi he. Aja, siamang muka lele tapurete. Oke. Fokus utama. Artinya seperti kamera juga, Pak ya. Ada blur, ada blur juga. Nah, itulah aturan dalam melukis itu yang jangan sampai dilanggar. Artinya ini hanya untuk awal dasar atau ini juga berlaku kepada para expert lukis? Itu untuk pemula. Tapi itu wajib. Semua pemula wajib paham yang itu dulu. Oke. Apakah dasar ini juga berlaku dalam katakanlah penilaian untuk lukisan dalam perlombaan? Oke. Kalau dalam perlombaan ya, kalau tingkat SD, SMP, SMA, itulah yang kita titik beratkan itu. Aturan itu tidak boleh dilanggar. Oke. Seperti matahari. Dalam sebuah lukisan matahari itu kan hanya ada satu. Ya. Berarti kalau mataharinya di sebelah kanan, objek lukisan yang kena cahaya adalah dari sebelah kanan. Ya. Tapi kalau ada pula yang kena cahaya dari sebelah kiri, berarti dia sudah buat matahari itu dua. Bapaknya PLN mungkin Pak, dikasih lampu bantuan mungkin. Iya. Oh iya, artinya rasional itu tidak hanya ke dalam hal kecil, tapi sedetail mungkin yang dibuat. Misalnya satu lagi, cahaya dari depan. Dibuat pula bayangannya ke depan, kan salah. Seharusnya kalau cahaya dari depan, bayangannya ke belakang. Melanggar kodrat Tuhan. Baik, cahaya depan, bayangan depan. Kok ini jangan-jangan lukisan yang senyum tadi, tak? Oke, kita bicara gambar. Lukisan, katakanlah hewan. Saya juga bingung, kenapa ketika anak-anak diminta untuk melukis hewan, rata-rata kalau tak ikan, bebek. Rata-rata Pak, ikan atau bebek. Padahal kan lebih mudah buat cacing kan Pak. Seret, udah cacing. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena itu juga tidak berlaku di lokal Tanjung Pinang Kepulauan Riau, tapi juga berlaku ke di mana-mana. Sebagai pelukis Bapak harus mempertanggungjawabkan itu Pak. Itu sebetulnya ajaran sudah turun temurun. Doktrin orang tua. Kalau mau gambar ikan buat silang tuh, sek. Yang sebelah kasih ketiga muka, angka tiga terbalik, mata hidung, yang sebelah lagi jadi ekor. Itu
saya kecil lahir pun sudah ada. Oh, termasuk korban juga, Pak? Termasuk korban. Oke. Mau buat bebek, buat yang kedua. Buat yang kedua. Kasih kaki, kasih. Menarik. Oke. Iya. Setelah paham dengan dasar-dasar itu, baru kita belajarlah untuk membuat lukisan. Nah, katakan kita bicara untuk menggambar wajah nih, Pak. Untuk menciptakan wajah itu real dengan objek yang digambar, Iya. dengan wajah atau orang atau bukan foto, sebenarnya komponen yang sangat berat untuk dilukiskan apa? Hidung kah? Gigi kah? Atau mata kah? Atau rambut? Atau apa, Pak? Iya. Yang tantangan paling besar? Nah, kadang-kadang itulah orang yang mulai belajar melukis, banyak saya jumpa. Dia mau gambar orang, tak pandai bikin jari. Ya, Digambar lah orang istirahat di tempat. Oh, iya. Atau Masukkan tangannya masuk ke ke kocek. kocek celana. Nah, kalau dia susah menggambar rambut, gambar dia orang Pakai topi. pakai topi atau Oh, otak. iya. Nah, kalau dia susah menggambar mata, pakai kacamata hitam. Kacamata hitam. Nah, Tapi kalau dia tak pandai gambar hidung, tak pandai gambar mulut, tak mungkin gambar lukisan tuh pakai masker. Tak elok pula. Tantangan terbesar dalam melukis wajah itu di mana? Nah, ya. Jadi yang pertama sekali itu dalam melukis wajah itu kemiripan yang pertama itu dilihat dari mata. Oke. Jadi karakter mata itu ada bermacam-macam. Timbullah pepatah dari mata turun ke asli. Oke, iya, mata. Ada yang mata sipit, ada yang matanya belok besar, ada yang matanya biasa. Itu dipengaruhi oleh lipatan yang ada di atas kelopak mata itu. Oke, artinya bicara mata bukan di bola matanya, Bukan tapi di bola. seluruh komponen mata Komponen ini. mata itu. Oke. Jadi itu dulu. Kalau kategori foto ini matanya sipit, berarti lipatan matanya tak ada. Nah, jadi kalau dia tak ada lipatan mata, kita buat ada, Tak mirip. tak akan mirip. Itu yang pertama Oke. sekali. Setelah mata berarti hidung. Ya, setelah mata hidung, ya. Kan banyak juga hidung tuh. Ada yang lubang hidungnya kelihatan besar. Meskipun kau tidak aku kenal, tetapi lubang hidungmu. Oke. Jadi saya tak bilang hidungnya pesek ya. Iya. PC-nya tapi lihat saya masalahnya. Oke. Iya. Ada yang lubang hidung nggak kelihatan, Ya. berarti dia mancung. nggak Ada kelihatan hidung. mancung melengkung, Nah, ada ada yang PC melengkung. besar. Ya, Nah. betul. Berarti yang ketiga baru di Iya, mulut. Mulut. Bibir. Nah, bibir juga sama. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang naik ke atas, ada yang turun. Oke. Nah, itu kadang-kadang dipengaruhi ekspresinya juga kalau bibir. Yang lebih rumit lagi bukan bibirnya, gigi. Oke. Nah, banyak yang belajar melukis yang baru-baru pemula itu kalau ada orang senyum nampak gigi, dia belum berani, agak susah di situ. Oke. Buatlah wajah yang senyumnya ya nggak nampak gigi lah. Berarti pelukis-pelukis Eropa itu masih level rendah, Pak ya? Karena rata-rata lukisan Eropa tuh tak ada nampak gigi Nggak kan? nampak gigi. Ketat aja mukanya. Tak pandai buat gigi rupanya. Oke, baik. Kita itu tadi bicara masalah tentang bagaimana orang mau menjadi pelukis, katakanlah demikian. Lantas yang kedua, bagaimana masyarakat bisa menghargai karya pelukis, atau paling tidak masyarakat tidak lagi memandang remeh bahwa lukisan biasa-biasa aja. Apa saran, kritik atau masukan yang Bapak berikan? Oh ya, terima kasih. Mungkin yang pertama sekali adalah supaya masyarakat paham dengan lukisan. Kita kenalkan lukisan ini ke masyarakat. Sosialisasi. Sosialisasi. Jadi kalau lukisan ini sosialisasinya bukan dibawa dari rumah ke rumah, ya. Kita buatlah sebuah pameran yang besar gitu. Di pameran itu kita undang, kita buka untuk umum. Setelah pameran bisa juga kita buat diskusi tentang seni lukis. Jadi artinya kita memberitahu edukasi kepada masyarakat. Kalau masyarakat tidak tahu, ya sampai kapanpun lukisan ini tidak akan dianggap orang sesuatu yang wah gitu. Menarik. Sebagaimana peran pemerintah terhadap pelukis yang ada Tanjung Pinang? Dulu ada pameran, museum pernah. Bentar, dulunya nih di zaman wali kota siapa nih, Pak? Di zaman wali kota Suryatati. Oke, berarti after Suryatati
perhatian terhadap para pelukis mulai menurun? Iya, setelah Ibu Suryatati itu dihandle sama Dinas Pariwisata ya. Setelah itu pernah lagi pameran tapi perkumpulan dari pelukis-pelukis Tanjung Pinang. Oke. Ada buat sendiri. Lokasi pameran di mana? Medan. Tepi laut. Oh, tepi laut ya. Yang mendukung juga perpustakaan kota, itu mendukung juga. Nah, harapan kami sih sebagai perupa di Tanjung Pinang, Ya, mewakili perupa para Tanjung perupa Pinang. yang ada di kota Tanjung Pinang. Kalau boleh difasilitasi para perupa ini, diberilah ruang tempat perupa ini berekspresi. Setelah itu kita bisa mengajak masyarakat untuk menikmati hasil karya seni. Oke, artinya diberi ruang di sini bukanlah membeli lukisan, tapi Bukan. lebih kepada bagaimana space para pelukis itu bisa menonjolkan dirinya. Nah, Oke. dibuat misalnya pelatihan melukis mungkin boleh juga, atau semacam pameran mungkin juga boleh. Artinya ruang eksistensi para perupa berarti Pak ya. Biar lukisan ini dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Untuk di Tanjung Pinang, berapa jumlah pelukis yang Bapak kenal? Atau yang terdata atau kawan-kawan pelukis? Yang terdata sekitar 30 orang ada. Oke. 30 orang itu terdiri dari banyak juga. Ada yang pelukis akademisi, ada yang pelukis yang otodidak. Ada juga yang Satpol PP jadi pelukis. Oke, karena ada Satpol PP juga yang ketangkap narkoba. Baik, itu dia percakapan tentang tips serta harapan mewakili para perupa yang ada di kota Tanjung Pinang. Maka dengan itu, setidaknya kita yang menonton tayangan ini bisa mengambil sebuah kesimpulan, apapun bentuk karya seni, tidak hanya pelukis tentunya Pak ya. Iya. Tidak hanya lukisan, apapun bentuk karya seni, berikan kedudukan yang tinggi coy, karena karya seni itu berasal dari hati lalu disentuh dengan ilahi, jadilah sebuah inspirasi. Oke, Pak Muhsin, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah next time kita akan berbicara lagi tentang lukisan tentunya. Dan saya juga mungkin boleh belajar melukis Pak. Nah, boleh, sangat terbuka. Tembak di atas kuda. Baik teman-teman, demikian dapat saya sampaikan, dan tetap saksikan terus Batas Waras, karena Batas Waras terus menyajikan tayangan-tayangan di luar batas kewarasan dan tentunya akan memberikan pemahaman dan edukasi yang menarik untuk Anda nikmati. Saya Yohanes Nugraha pamit undur diri. Ciao. Budak sekarang memang dah terbiar, seluar ketat nampak martabak coklat. Kalau dipandang jadi lemah semangat, bergerak-gerak daging dan urat, bergerak-gerak